Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, Keditek. Balik lagi sama gue, Arga Sitepu. Oke, hari ini gue akan mereview sebuah gimbal yang gue baca-baca reviewnya. Gimbal ini oke banget nih dan harganya tuh juga affordable ya. Mau tahu gimbal apa itu? So, stay tune guys. Oke guys, ini gimbalnya. Gue beli gimbal ini di Tokopedia. Langsung aja kita unboxing dari segelnya. Di sini gue pakai pisau apa nih namanya? Karambit kalau nggak salah. Karambol, kan dong. Wah, dapat bonus apa ini? Wah, ternyata gue dikasih bonus kaos. Wow, ada bonus kaos. Be Steady Community. Thank you, Be Steady Community. Terus ini gua nggak tahu, ini mungkin bracketnya ya. Mungkin bracket buat kamera atau something gitu. Terus ini ada, ada audio jacknya. Ada audio splitter jack. Coba kita buka dulu. Yap, ini audio splitternya. Nih, audio splitternya. Di sini buat mikrofon, di sini buat si headphone-nya. Dan ini pakai jack 3,5 mm. Oke. Gimbal apa yang gue beli? Ini dia gimbalnya. Yap. Ini gimbal yang gue beli. Brica Be Steady Pro 3-axis smartphone gimbal. Weh. Ini gua buang dulu. Oke, Brica Be Steady Pro. Ini tuh gimbal ini punya 3-axis gimbal gitu, terus ada face trackingnya, terus ada object trackingnya, lalu ada motion tracking, ada zoom control, ada time lapse dan ada panorama. Dan gue nggak tahu, belum tahu nih ini bonus apa, tapi sih di tulisannya di dalam box ini tuh ada action cam holder, ada tripodnya, sama ada carrying case-nya. Terus dia itu bisa tilt sampai 320 dan 600 derajat pan, jadi muter gitu ya sampai 600 derajat, terus sama 320 derajat roll. Oke, itu dari box belakangnya. Dari box sampingnya nggak ada apa-apa. Dari samping sini juga nggak ada. Di sini cuma ada aplikasinya, bisa di-download di Google Play Store sama di App Store buat si iPhone. Oke, sekarang gue akan langsung unboxing aja pakai si Karambit ini. Gimbal ini gue beli seharga, gue lupa antara 1,2 atau 1,3 juta gitu ya. Gue beli di Tokopedia, nanti link pembeliannya akan gue share di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita buka. Ini ternyata digeser. Oh enggak, gue salah. Ini nggak digeser guys. Jadi ini ada flip up-nya gitu. Yap. Oke, ini gimbalnya. Jadi kita dikasih hard case-nya juga guys. Hard case kayak Jabra yang kemarin gue review gitu. Jadi case-nya tuh hard gitu. Jadi nggak takut jatuh. Nggak usah takut jatuh atau kegencet-gencet kalau kalian lagi taruh di tas gitu. Oke. Di sini hard case-nya ada tulisan Be Steady Pro. Terus belakangnya dia 3D printing gitu ya. Jadi bentuk si gimbalnya itu sendiri. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Oke, langsung gue buka. Nah, di sini kita ada ini apa ya? Mungkin ini buku petunjuk. Ini buku petunjuk, oh ya, tuh, panduan pengguna. Lalu ini ada buku garansinya. Garansi ini 1 tahun. Garansi 1 tahun. Lalu kita dapat holder buat action cam. Mungkin kalian bisa taruh GoPro di sini. Jadi si gimbal ini yang gue baca-baca selain bisa
buat handphone, dia juga bisa buat action cam. Dan sebenarnya tuh ada satu holder lagi buat si handphone. Jadi ketika kalian pakai action cam, terus kalian kan harus masang di handphone tuh, si action camnya harus connect ke handphone kan. Nah dia tuh ada holdernya lagi tapi dijualnya terpisah. Di sini ada tripodnya. Tripodnya tinggi cuma segini guys, segini ya. Lalu kita dikasih kabel charger. Ini masih pakai micro USB. Kenapa nggak pakai USB-C coba? Padahal udah tahun 2020. Oke guys, jadi ini gimbalnya. Dia build quality-nya dari plastik ya, tapi plastik solid gitu. Terus dari gripnya, ini tuh kayak ada motif-motif dari, bukan motif sih ya, dia dari bahan kulit sintetis gitu. Jadi biar maksudnya nggak licin saat kita pegang gitu ya. Dan di sini ada 4 tombol. Ada tombol ini tuh buat ngarahin kanan kiri atas bawahnya si gimbal. Terus ini ada tombol, ini tuh tombol mode-modenya gitu. Terus ini tombol zoom. Ini tombol recordnya. Dan di belakangnya ini ada trigger. Gue juga belum tahu nih fungsi triggernya ini untuk apa. Jadi nanti akan kita review bareng-bareng ya. Terus di sini tuh ada pegangan buat holder. Tadi holder handphone yang tadi gue bilang. Lalu di sini ada soket-soket gitu. Nah, di sini ada soket USB Type A. Jadi si gimbal ini tuh bisa buat ngecharge handphone kalian juga kalau baterainya handphone kalian tuh habis. Sama di sini ada slot charging buat si gimbal Brica ini sendiri. Oke, gimana cara nyalainnya? Nah, ini gue buka dulu. Oke, sudah terbuka. Sebelum gue pasang, biar aman, gue akan pasang si tripodnya dulu. Yap, udah terpasang. Biar lega, ini gue taruh sini. Yap. Gimana cara nyalainnya? Kayaknya sih ini dipencet. Agak lama gitu. Nah, dia udah nyala nih guys. Dia sudah nyala, tapi karena belum ada handphone ya, jadi gue akan coba pasangin di handphone gue dulu. So guys, sekarang gue akan ngasih tahu gimana caranya pairing si handphone ke gimbal Brica B Steady Pro ini. Di sini gue pakai iPhone 6s, gue. Kenapa gue pakai ini? Karena handphone ini kan belum ada OIS-nya nih, fitur OIS kan, Optical Image Stabilization. Jadi gue pengen tahu nih perbedaannya tuh signifikan nggak kalau kita nge-record video pakai gimbal Brica ini. Jadi caranya adalah kita pasang di sininya. Ini ditarik gitu. Ini ditarik gini. Oke. Terus dipentokin ke bawah. Nah. Terus di sini gue disuruh giniin, putar gini, dia udah seimbang apa belum. Lalu putar secara vertikal. Nah, ini mana? Oh, ini putarannya nih guys, ada di belakang sini. Ini gue putar. Gue nggak tahu nih, ini buat nyeting apa. Oh, ini buat ngeloknya, tapi gue nggak tahu ini buat ngelok kayak gimana gitu ya. Terus kayaknya nih langsung gue nyalain aja deh ya. Coba ini gue nyalain. Gue pencet tombol yang ini, tombol buat record. Ditahan sampai dia nyala. Nah, udah guys, dia langsung ngeset sendiri. Tapi emang agak miring gitu ya. Mungkin karena belum dikalibrasi. Lalu gue akan buka aplikasi yang udah gue download, yaitu aplikasi B Steady Pro. Dia searching, ini udah ketemu namanya B Steady Pro. Gue pilih, terus dia langsung Bluetooth connecting. Nah, ini udah connect guys. Ini udah connect. Jadi ini buat naik, turun. Tuh, bisa naik turun gitu. Naik turun, ini kanan, ini kiri.
Terus gue coba ya, tadi kan di fiturnya itu katanya ada 360 roll, 320 roll. 320, oh ininya copot, gue pasang dulu biar rapi. 320 roll, ini gue coba putar ke kiri. Lalu gue coba putar ke kanan. Gue nggak tahu nih ini sebenarnya berapa derajat ya. Ya, gue percaya aja. Oh iya, dia bisa putar balik gitu guys. Tuh, 320 derajat. Lalu bisa tilt up and down-nya itu sama 320 derajat. Gue coba ke atas. Jadi bisa sampai putar balik lagi kalau kalian mau selfie vlogging gitu. Tapi sebenarnya bisa pakai kamera depan sih, gitu kan. Terus pen-nya ini bisa sampai 600 derajat. Oke. Lalu fungsi tombol-tombol di belakang, gue penasaran sama si fungsi tombol trigger di belakang ini. Katanya kalau kita habis puter-puter gini, kita pencet ini 2 kali, dia akan kembali ke posisi semula. Oh iya, bener guys, dia kembali ke posisi semula. Jadi kalau kalian habis record kanan, kiri, nggak usah capek-capek lagi tuh, mau muter ke depan tinggal klik ini 2 kali. Dia langsung balik ke posisi semula. Tapi ini masih agak miring, mungkin nanti gue akan kalibrasi atau mungkin dari sininya yang gue kalibrasi. Jadi, karena ini gimbalnya belum dikalibrasi, gue akan jelasin gimana cara kalibrasinya. Yang pertama, kalian tuh harus nyalain gimbalnya ini. Caranya klik 2 kali sampai dia belok-belok gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian buka aplikasinya. Oke, lalu kalian ke setting, lalu pilih calibration, terus klik OK. Nah, di sini itu ada instruksinya. Jadi kita disuruh ngikutin gambarnya. Di sini gambarnya adalah gue disuruh ngeletakin gimbalnya posisi tiduran, ininya ngadep ke kanan. Nah, gue disuruh kayak gini, terus didiemin beberapa detik gitu sampai gambarnya berubah. Nih, dia lagi proses kalibrasi itu, jadi ada beberapa tahapan gitu ya. Terus ini gambarnya sudah berubah, kalibrasi tahap pertama selesai. Gue habis itu disuruh kayak gini. Nah, ini udah, terus gue disuruh lagi kayak begini. Pastiin kalian kalibrasinya di tempat yang rata ya, di meja yang rata gitu, biar dia kalibrasi itu normal gitu. Terus ini gue disuruh balikin kayak begini. Nah, ini nggak kelihatan nih, jadi gue pakai feeling aja. Nah, ini sudah. Terus gue disuruh balikin lagi kayak gini. Terus udah, gue disuruh balikin ke samping kayak gini. Lalu yang terakhir, tahapan terakhir, gue disuruh balikin seperti kayak gini. Oke, sudah, the calibration is complete, please restart it. Jadi gue disuruh restart si gimbalnya ini. Ini posisinya dia udah mati sendiri, jadi gue harus nyalain ulang. Lalu dia akan sep. Nah, kalau udah dikalibrasi, dia tuh nggak mencong-mencong lagi. Karena tadi pas gue nyalain tuh mencong-mencong, tapi ini masih mencong sedikit sih. Mungkin tadi gue ada salah di proses kalibrasinya. Oke, ini udah gue pakai tangan aja biar cepat. Jadi di sini kita lihat dulu dari settingan ya. Ini kita bisa setting video resolusinya. Di sini ada pilihannya dari 3840 kali 2160 30 frame per second. Lalu ada 1920 kali 1080 itu 30 frame per second. Lalu ada 1920 kali 1080 yang 60 frame per second. Ada 1280 kali 720 itu 30 frame per second. Dan 1280 kali 720 itu 60 frame per second. Nah, kayak gini nih. Ini gue gak tahu apakah ini jadi salah satu kelemahannya si Brica atau gimana. Tapi ya ini, dari tadi tuh gue coba bluetoothnya hilang-hilangan terus. Jadi gue harus nyalain ulang. Nah, kalau dia nyalain ulang,
Nah, gue pilih resolusinya yang 1920 x 1080 60 frame per second. Lalu di sini ada grid-nya gitu, jadi buat garis-garis bantuan gitu ya. Terus ada photo face. Photo face ini gue nggak tahu nih buat apa, nanti gue akan review juga. Lalu ada countdown, nah tuh kan hilang-hilang lagi guys. Mungkin ada yang tahu penyebabnya apa, lalu solusinya gimana? Please komentar di bawah ya. Terus di sini ada shutter sound, mau dinyalain apa enggak suaranya, gue pilih gue nyalain. Lalu HDR-nya gue nyalain biar warnanya lebih bagus. Anti shake ini gue nyalain biar lebih meminimalisir si getarannya. Lalu di sini ada photo size. Photo size-nya itu gue pilih yang 16:9. Gue klik OK. Terus ada maximum brightness of screen, gue matiin aja. Terus ada horizontal line, gue matiin. Zoom speed-nya ini agak gue pelanin sedikit, setengah aja, 50%. Oke, terus Bluetooth recording mungkin gue nyalain aja. Dan ada object tracking fotografi, ini gue nyalain. Oke, dari segi settingnya itu aja. Terus ada pilihan watermarknya juga, jadi kalian bisa langsung nambahin watermark di foto atau video kalian ya. Nah, ini nanti bisa kalian setting sendiri. Kalau gue sih lebih milih nambahin watermark itu saat gue nanti ngedit video di aplikasi Premiere Pro. So guys, sekarang gue akan coba pakai Brika ini buat ngetes sambil jalan gitu ya. Dia tuh agak shaky apa enggak sih gitu kan. Oke. Ini gue lagi jalan-jalan di area apartemen gue ya. Tuh. Sini. Nah, tapi yang gue bingung adalah ketika gue pakai kamera depannya, dia tuh navigasi jadi error gitu. Maksudnya error nih, ketika gue belokin ke kiri, oh enggak deng, tadi tuh kayak error gitu guys. Tadi kayak error gitu ya. Coba, tadi tuh gue pencet ke atas, oh enggak guys, nggak error. Berarti tadi gue yang salah. Oke, jangan lupa pakai masker kalian ya kalau keluar-keluar, biar tidak terpapar virus COVID-19. Ya setidaknya kita minimalisir lah ya. Oke, sekarang gue akan coba pakai kamera depan ya. Ternyata nggak bisa guys. Jadi kalau kita mau pakai kamera depan itu, kita harus matiin dulu videonya, terus baru deh switch kamera depannya. Yes, sekarang gue udah coba pakai kamera belakang. Dan ini gue akan coba lari. Dan ternyata dia tidak shaky guys. Aduh, pegel. Cuaca juga lagi mendung. Cuaca saat ini mendung guys. Sekarang itu gue ngetes jam 5 sore. Ini mendung banget guys. Semoga nggak hujan. Oke, di sini gue pakai modenya itu mode yang pertama, yaitu pen following. Nah, mode 2, 3, 4-nya itu tadi gue coba-coba, kayak dia tuh meletot-meletot gitu guys. Nanti gue akan coba video 2, 3, 4-nya itu di studio aja ya. Gue takut hujan nih guys. Oke. Gitu guys. Jadi menurut gue sih ini recommended nih. Nggak ada shaky-shaky-nya gitu guys. Tuh. Oke guys, gue akan balik ke studio lagi buat review selanjutnya tentang si mode-mode apa aja yang ada di gimbal Brika B Steady Pro ini. Oke, see you and bye-bye. Oke guys, kalau tadi gue udah coba ngambil video pakai Brika ini dengan iPhone 6s gue, sekarang gue mau kasih tahu ada beberapa fitur yang menurut gue menarik di Brika ini. Salah satunya adalah face tracking. Jadi kalau pakai face tracking ini, kalian tuh bisa, si gimbal ini bisa ngikutin tuh muka kita tuh kemana gitu loh. Jadi cukup kita taruh di sini, nanti gimbalnya itu akan ngikutin kita
muka kita ke kiri dia ke kiri, kita ke atas dia ke atas, kita ke kanan dia ke kanan gitu ya. Nanti gue akan kasih tahu gimana prosesnya ya. Jadi di sini gue akan ngejelasin gimana sih cara pakai fitur face tracking ini. Oke, ini gue langsung dari handphone aja ya. Jadi gue langsung pilih aplikasinya Bricaby Steady Pro. Lalu gue pindahin dulu kameranya dari kamera belakang ke kamera depan. Setelah itu gue pilih fitur ini nih yang gambar senyum ini. Nah, terus gue pilih yang atasnya. Nah, dia udah ngedetect tuh. Udah deh, gue tinggal gerak-gerak aja. Tuh, dia ngikutin muka gue kemana arahnya pergi. Tuh, cukup responsif sih, tapi yang gue coba, kalau dia terlalu cepet tuh dia kayak kehilangan objeknya gitu. Tuh, dia nggak mau ngikutin kan. Tuh. Dan kalau objeknya terlalu deket, dia juga kayaknya kesusahan deh buat nge-recordnya face tracking itu. Tuh guys, tuh ini gue coba sembari ngerekam ya pakai handphone ya. Terus gue coba untuk berdiri. Set. Tuh, dia nggak mau karena terlalu dekat. Oke, jadi gue harus pelan-pelan. Tuh. Oke, akhirnya sip. Tuh, dia langsung record kemanapun arah gerakan gue. Tuh. Tapi ya itu, kalau dia terlalu dekat objeknya, dia nggak mau nge-record, dia hilang gitu. Tuh. Oke, gue coba sekarang duduk. Gue harus pelan-pelan biar dia tetap tracking muka gue. Ayo, turun. Turun dong. Ya. Oke, guys, jadi seperti itu cara pakai face trackingnya. Oke, overall Bricaby Steady Pro ini sangat worth to buy. Kenapa? Karena dengan harga yang cukup terjangkau, sekitar 1,1 sampai 1,2 juta, fitur yang dipunyain sama si Brica Gimbal ini tuh udah komplit menurut gue ya. Mungkin bisa nyaingin si DJI Osmo 4. Di sini tuh yang fitur yang paling gue suka adalah face trackingnya. Jadi gue bisa ngevlog, terus gue taruh aja gimbalnya nih pakai si tripodnya ini yang udah dikasih dalam paket pembelian. Gue tinggal ngomong aja di kamera dan dia akan ngikutin pergerakan gue nih. Tapi yang gue sayangkan adalah kelemahan yang tadi sudah gue sebutkan, kalau si Bluetooth-nya ini suka hilang-hilang sendiri koneksinya. Oke guys, segitu aja video dari gue tentang review Bricaby Steady Pro ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian biar channel gue bisa semakin berkembang. Oke, Arga Situpuy signing out. See you in my next video and bye-bye.